Ya, lalu bagaimana peluang Garuda menjaga asa menuju Piala Dunia 2026? Sudah bergabung bersama kami mantan pemain Timnas Neil Maizar dan juga mantan pelatih Timnas Neil Maizar dan juga pengamat sepak bola sekaligus koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Assalamualaikum, selamat sore Coach Neil dan Bung Akmal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sepak bola, Gino. Iya, terima kasih. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Oke, saya ke Coach Neil dulu, izin ya Bang Akmal ya. Coach, kalau kita lihat 1 minggu dari 26 Mei dan sekarang nampaknya Punggawa sedang ya dari Bali sedang on the way ke Jakarta. Bagaimana Anda melihat persiapan 1 minggu ini, Coach Neil? Ya, kalau dari persiapan saya lihat ini memang sangat panjang ya dibandingkan persiapan dia tim nasional ini ketika persiapan melawan Australia dan kita persiapan tim nasional melawan Bahrain. Melawan Cina ini sangat lama, bukan lama ya, lebih lama daripada biasanya, dan dia sudah menjalankan mulai tanggal 26 Mei kemarin dan mulai hari ini mereka berangkat ke Jakarta. Saya pikir ini sangat-sangat bagus untuk menghadapi Cina. Nah, cuma mungkin dengan waktu yang cukup bagus dan cukup baik dibandingkan 2 pertandingan sebelumnya, kita harapkan ini akan menjadikan aura yang positif. Karena saya lihat ini anak-anak muda ini yang datang ke Bali, dia tidak terlalu kaku dalam berlatih, happy, gembira, dan kayaknya mereka yakin untuk bisa memenang pertandingan. Nah, aura ini mudah-mudahan dengan sisa 4 hari ya, mulai besok tanggal 2 dia harus persiapkan, tanggal 3 dia harus persiapkan seperti apa taktikal strategi menghadapi Cina, dan terakhir dia akan melakukan official training H1 sebelum pertandingan. Nah, 3 hari ini penting. Nah, ini penting. Jadi taktikal strategi apa yang akan dilakukan Patrick menghadapi Cina. Nah, 3 hari ini memang harus matang. Mungkin mereka akan lebih awas lagi. Tim pelatih akan berdiskusi skema apa yang harus dipertandingkan, siapa-siapa pemain yang harus dimasukkan di starting 11. Dan kalau saya melihat ini dengan situasi ini dan kondisi ini, mudah-mudahan dengan face wajah anak-anak itu, gestur tubuh mereka ketika berlatih, apalagi kemarin mereka ada sedikit gembira di Bali, mudah-mudahan mereka bisa memberikan aura positif buat timnas Indonesia dan kita memenangkan pertandingan lawan Cina tanggal 5 besok. Gitu. Saya langsung ke Bang Akmal. Bang, kalau kita lihat tadi disebutkan Coach 26 Mei sampai sekarang, ini waktu yang cukup lama ya dibandingkan dari 2 pertandingan sebelumnya. Ada spare time yang bisa dimanfaatkan. Anda melihat 1 mingguan ini seperti apa persiapannya? Ya, kalau kita lihat memang tidak semua pemain langsung bergabung ya. Ketika kemudian pemusatan latihan dimulai pada tanggal 26 Mei, apalagi mereka yang main di Eropa, bahkan sampai sekarang Martin Paes belum bisa bergabung karena kemarin baru saja main bersama timnya Dallas FC di MLS, baru setelah ini akan bergabung. Tapi kan Martin Paes tidak bisa bermain karena hukuman akumulasi kartu. Kalau secara global saya melihat tim kita ini tim termewah sepanjang sejarah PSSI berdiri, dengan pelatih juga super wah, dengan nama-nama besar. Artinya tidak ada faktor lain selain kita harus memenangkan pertandingan melawan Cina, karena ini faktor kunci. Walaupun secara statistik misalnya rekor pertemuan kita sama Cina itu tidak begitu bagus ya. Dari 18 pertemuan kita menang hanya 3 kali, 3 kali imbang, kemudian 12 kali kalah. Terakhir kan kita kalah melawan Cina di pertemuan pertama dengan 1-2. Gol yang dicetak oleh Ibrahim Abouali dan juga Zhang Juning, kita hanya membalas lewat gol Tom Hey. Dan ketika itu kan ramai masalah internal di tim yang sampai akhirnya terjadi pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert saat ini. Nah, yang menarik adalah di pertandingan nanti ke depan kita tidak akan diperkuat 5 pemain kan, di mana Martin Paes, kemudian juga Marcelino karena hukuman akumulasi kartu, kemudian Orat Mangun tidak bisa bergabung karena sakit terkena virus, 2 lagi yakni Jordi Amat, maksud saya Sandy Walsh mengalami cedera, dan 1 lagi adalah Eleanor Raiders yang tidak bisa bergabung karena menemani istrinya yang akan melahirkan.
Artinya ada 3 posisi penting yang harus kosong. Nah, kalau dari posisi kiper misalnya kita mungkin tidak akan sulit mencari pengganti dari Martin Paes karena di sana ada Eliano Reinders yang maksud saya ada Emil Audiero yang akan melakukan debut bersama tim nasional Indonesia di GBK nanti tanggal 5 Juni. Kemudian untuk posisi yang paling penting adalah Marcelino. Sejauh ini kan kemarin misalnya ketika Marcelino ditarik keluar, Eliano Reinders belum mampu memainkan peran Marcelino. Kemudian juga beberapa pemain tidak mampu memainkan peran Marcelino walaupun usianya muda, tapi perannya sangat penting dalam 2 pertandingan terakhir kita ya. Kita menang lawan Arab Saudi, kita menang lawan Bahrain, Marcelino perannya sangat penting. Mungkinan Lili Pali dan Yaakob Sayuri atau Beckham Putra akan dislot untuk menggantikan posisinya. Orang Mangun juga posisinya penting, kemungkinan akan digantikan oleh oleh Yaakob Sayuri dan juga Egy Maulana Fikri. Tapi satu hal yang paling penting adalah bagaimana Kluivert ini membangun mental para pemain. Karena ada beberapa pemain timnas kita yang secara psikologis kondisinya sedang tidak bagus. Tom Hay misalnya, klubnya baru saja Almer City degradasi. Termasuk JICS, Venezia baru saja degradasi. Mungkin ini akan ikut secara berpengaruh secara psikis maupun mental ya dalam walaupun pertandingannya beda antara klub dengan tim nasional. Ya, sebelum kita lanjutkan Coach Neil dan Bang Akmal, kita simak dulu pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir berikut ini. China kita tidak dapat poin 3, ya, saya rasa berat sekali kita untuk ke playoff. Sedangkan kita targetnya kan paling tidak ranking 3, ranking 4 supaya kita ke playoff. Gitu. Satu fokus dulu lawan China dulu aja. Kita cukup confidence karena di setiap lini paling tidak kita punya selalu pemain ya yang kualitasnya sama. Jadi tidak bisa kita bilang starter dan cadangan. Ya 2x11 ini yang kita harus pastikan punya pelapis gitu. Baik, Coach Neil, kalau tadi target kita ya realistis tidak, Coach? Kalau tadi 3 poin untuk nanti game melawan Cina, Coach Neil? Iya Bang, jadi begini Bang. Ini pertandingan sangat menentukan buat kita. 3 poin itu penting. Kalau kita kalah, ya kalau draw apalagi kalah, kita nggak punya peluang apa-apa. Nanti berat kita, karena kita kan ini kan kita baru 9. Jadi betul, saya setuju dengan Ketum. Yang penting kita bisa bagaimana kita menang pertandingan, baru nanti kita bercerita ke depan seperti apa. Karena kalau kita flashback kemarin ketika kita dikalahkan Cina 2-1 di negaranya, kita sebenarnya kita bagus. Kita menguasai pertandingan. Cuma kita lengah dengan 2 gol karena kita tidak ada komunikasi dan pemain lawan ketika dia counter, kita kehilangan penjagaan. Sebenarnya kan gol-gol pertama sama gol kedua kan kalau kita fokus kan tidak perlu terjadi. Kalau kita menang lawan Cina waktu Cina itu udah bagus. Jadi statement dari Ketum itu memang harus kita akui, kita harus menang. Apapun caranya kita harus menang. Hasilnya tentu kita serahkan kepada Tuhan. Tapi tekad semua komponen yang ada di tim ini berkeyakinan harus menang dan menang. Gitu Bang. Oke, baik. Bang Akmal, bahwa target kita memang kali ini mau tidak mau harus menang, harus mencuri 3 poin. Anda melihat target ini serealistis apa, Bang Akmal? Ya ini target yang realistis. Saya katakan tadi materi pemain kita itu sangat luar biasa ya. Materi pemain yang hasil dari akselerasi yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dengan menghadirkan pemain diaspora. Memang tidak ada pilihan buat tim nasional Indonesia, apalagi main di kandang, menang sebagai refund. Dan sekaligus kalau kita menang, praktis atau otomatis kita lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun kalau seri atau kalah seperti yang dikatakan oleh Bang Nil, ini akan sangat berbahaya. Karena Bahrain, bahkan Cina juga punya semangat untuk menang karena hanya dengan menang melawan Indonesia membuka peluang mereka untuk lolos ke babak keempat. Nah, problem-problem yang dihadapi oleh Indonesia, misalnya yang tadi saya sebutkan 5 pemain tidak bisa tampil, sebenarnya juga dialami oleh Cina. Cina dalam hal ini misalnya striker Behrami Abdul Wali yang mencetak gol di pertandingan sebelumnya ketika kita kalah 1-2 tidak disertakan. Kemudian banyak pemain naturalisasinya juga yang tidak bisa ikut serta. Fernandinho, kemudian Elson dan juga Alan juga tidak bisa bermain. Mereka hanya membawa Serginho dan juga mantan pemain Liverpool, Thiago Browning. Artinya problem yang dihadapi oleh Indonesia dan Cina sebenarnya sama, hanya bedanya Indonesia diuntungkan sebagai tuan rumah dan ini adalah kesempatan emas buat kita untuk bisa memenangkan pertandingan. Buat saya sih yang sekarang yang harus dibicarakan adalah
menang atau tidak sama sekali, now or never. Jadi ini adalah kesempatan buat tim nasional kita untuk menunjukkan diri bahwa kita bisa mengalahkan Cina. Oke, Coach Neil, kalau kita lihat Cina, Coach Neil, sekarang kita bahas Cina. Bagaimana mereka sebenarnya kalau secara psikologis juga tidak baik-baik saja karena juru kunci klasemen dengan 6 poin. Anda melihat nanti Cina Kamis malam, apakah mereka akan all out atau apa yang harus kita waspadai dari Cina nanti, Coach? Ya, Cina itu pasti dia ingin menang, Bang. Pasti ingin menang. Kalau dia kalah, udah habis dia. Karena nilai dia 6. Cuma, tapi cara bermain dia mungkin dia tidak akan Spartan seperti kita mungkin. Dia akan mungkin dan defend ya, ada kedalaman bertahan. Ketika dia menang bola, dia counter attack seperti yang dilakukan ketika dia menghadapi tadi Cina. Dan kita harus antisipasi. Dan kita jangan buru-buru untuk mempersulit di dalam pertahanan mereka. Walaupun sebenarnya taktikal ini mungkin akan dilakukan oleh ex-pastor melalui nul head coach-nya Patrick ya. Karena Alex kan punya strategi, punya analisis taktikal yang sangat luar biasa. Itu terlihat ketika dia bisa melakukan perubahan ketika lawan Australia kita kalah dan lawan Bahrain kita menang. Nah, Cina kebangkitannya ini jangan kita abaikan dan jangan kita anggap enteng bahwa kita bisa mengalahkan Cina, itu nggak boleh. Karena Cina tentu ingin menang. Nah, ini harus antisipasi. Kita bisa menang, bisa kalau kita fokus, kita konsentrasi, bagus dalam bertahan, bagus dalam menyerang, bagus dalam transisi ketika kita kalah bola, kita cepat untuk pertahanan kita. Dan percayalah, tim Indonesia ini akan didukung dengan puluhan ribu penonton di GBK dan itu akan menjadi aura positif buat mentality dari pemain, semangat pemain, dan itu akan menakutkan buat Cina bahwa mereka main di kandang yang supporternya memang gila sepak bola. Oke. Itu Bang. Baik, Bang Akmal, singkat Bang. Kalau tadi Coach melihat bagaimana sebenarnya Cina nanti tentunya akan defense seperti itu ya, akan bertahan. Anda melihat apa yang harus kita waspadai dari Cina nanti Kamis? Ya, serangan balik Cina yang sangat berbahaya. Bagaimanapun ketika kita melawan Cina, kita kebobolan 2 gol. 2 gol yang dicetak oleh Cina adalah kesalahan lini belakang kita. Ketika itu Martin Paes, Jai Inces, defense terlalu tinggi karena terlalu asik menyerang. Kemudian di counter balik dan itu kita tidak siap. Nah, sekarang pertanyaannya Mesilger, maksud saya Mesilger, bahkan melakukan satu kesalahan fatal ketika itu yang membuat kita juga kebobolan dan pada akhirnya di babak kedua ditarik keluar. Artinya lini belakang ini harus fokus untuk bertahan. Saya pikir don't change the winning team walaupun Mesilger saat ini masuk kategori pemain termahal di tim nasional kita. Tapi lini belakang kita yang ada saat ini Rizky Ridho, kemudian Jay Iches dan Justin Hubner ini sudah cukup bagus menurut saya dan harus dipertahankan karena sejak 7 pertandingan bersama 3 lini belakang ini kita itu clean sheet 5 kali dan hanya 2 kali kebobolan. Artinya ini belakang akan menjadi PR buat kita karena pastinya Cina seperti kata Bang Nil tadi mereka pengen menang juga dan pastinya mereka akan mengambil kesempatan ketika kita lengah di lini belakang. Baik, terima kasih Coach Neil dan Bang Akmal untuk bincang-bincang singkatnya. Kita doakan Kamis malam nanti ada kabar baik dari GBK. Terima kasih semuanya, selamat beraktivitas, salam sepak bola Bang. Salam malam. Salam sepak bola.